Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2475 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana caranya orang buta ini. Kalau di dalam Injil Markus, orang buta ini namanya Bartimeus. Saudara, bagaimana caranya Bartimeus ini bisa mengalami mujizat? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sepaham dulu bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat? Yang pertama kita belajar dari Bartimeus, dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Amin. Makanya saudara, ketika ada banyak sekali dia mendengar suara langkah orang-orang ramai berkerumun, saudara, bergerombol berjalan mengikuti Yesus, dia bertanya, "Apa itu?" Dan orang berkata kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Saudara, ketika orang menyebut Yesus orang Nazaret lewat, sudah perhatikan, Bartimeus atau orang buta ini langsung berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Bartimeus ini sudah banyak mendengar tentang Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita akan terus dikuatkan. Saudara, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan apa? Firman. Amin. Jadi di saat kita terus baca firman, mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh. Amin. Haleluya. Makanya saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus baca firman, terus mendengarkan firman Tuhan. Karena apa saudara? Dari mendengar firman Tuhan itu, iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, bagaimana? Saudara mau kuat imannya.
Kalau saudara baca firman Tuhan saja jarang, saudara. Baca hanya 1 minggu 1 kali, itu pun hanya di gereja. Saudara, firman Tuhan ini selalu saya katakan, seperti makanan. Coba saudara kalau tidak makan selama 1 minggu, saya mau tanya, saudara kuat atau semakin hari semakin lemah? Semakin hari semakin lemah. Karena apa saudara? Saudara hanya makan 1 minggu 1 kali. Kalau saudara mau kuat, saudara harus makan 1 hari saudara minimal 3 kali. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan. Saudara sempatkan waktu minimal 1 hari saudara, 1 ayat firman Tuhan yang saudara baca. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Coba saudara buka di dalam Roma pasalnya pertama, ayatnya yang ke-16. Perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu akan menguasai saudara, akan memberikan kekuatan kepada kita, dan terlebih lagi akan memberikan kita satu keyakinan yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita terus baca firman, ada iman yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita terus baca firman, iman kita terus bertambah, firman Tuhan bilang, kalau iman kita sebesar biji sesawi saja, kita akan berkata kepada pohon ini, kepada gunung ini, pindah ke laut Antartika sana, dan itu akan terjadi, saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sempatkan diri saudara untuk membaca firman, supaya iman saudara semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saudara akan melihat, dengan iman yang saudara miliki itu, saudara akan melihat Tuhan beracara dalam kehidupanmu dan melakukan banyak mujizat. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya yang imannya terus dikuatkan, imannya terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana iman itu kita miliki? Dari mendengarkan firman. Amin. Dari baca firman, iman kita terus bertumbuh. Haleluya. Yang kedua saudara, dari Bartimeus kita belajar. Bartimeus ketika dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, sudah perhatikan. Bartimeus di ayat 38, ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Bartimeus berseru kepada Tuhan. Berseru ini selalu saya artikan berdoa. Amin. Pertanyaannya sekarang, apakah rencana dari Bartimeus berjalan lancar? Tidak, saudara. Saudara, di saat dia berseru, ada banyak orang menegur dia supaya Bartimeus ini diam. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Bartimeus mendengarkan apa kata orang untuk diam? Tidak, saudara. Dia terus berseru, dia terus berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus mengalami banyak sekali tantangan. Selain dia buta, tidak dapat melihat, saudara perhatikan, orang banyak menyuruh dia diam. Orang banyak menegur dia keras. Mungkin juga ada yang mendorong dia. Ada orang yang memarahi dia. Diam. Mereka menyuruh dia untuk tutup mulut. Jangan mengganggu suasana yang pada saat itu orang sedang euforia menyambut Yesus lewat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Bartimeus diam? Tidak. Dia semakin kuat berseru, memohon kepada Yesus anak Daud, supaya Yesus melihat dia dan mengasihani Bartimeus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang ada banyak persoalan pergumulan
Jangan berhenti berdoa. Justru semakin kuat saudara berseru, berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita dihalangi, semakin banyak tantangan, semakin kuat kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari Bartimeus, kita belajar bahwa Bartimeus ini seorang yang tidak mudah menyerah. Dia terus berusaha mencari perhatian Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sekarang ini saudara mungkin sudah mulai putus asa, sudah mulai kendor, sudah mulai menyerah, dan sudah mulai merencanakan untuk mundur. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Bartimeus. Dia banyak sekali punya keterbatasan. Dia mengalami orang-orang merintangi, menghalangi maksudnya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan Yesus melawat, menjamah, menyembuhkan Bartimeus karena Tuhan Yesus melihat perjuangannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya ketika Bartimeus dihalangi oleh orang banyak yang menyuruh dia diam, lalu Bartimeus diam. Saudara, pertanyaannya sederhana. Apakah saudara yakin Tuhan Yesus akan datang kepada Bartimeus dan menyembuhkan dia? Saya yakin dan percaya Bartimeus tidak akan mengalami yang namanya mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Bartimeus mengalami mujizat? Karena Bartimeus tidak mau berhenti. Dia terus berusaha. Dia terus mencari perhatian Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mundur, yang akhirnya berhenti. Padahal tinggal selangkah lagi dia mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang. Amin. Memang melayani Tuhan itu, mengikut Tuhan itu banyak sekali tantangannya. Dan hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang terpilih, yang sanggup, yang bisa. Dan saya yakin dan percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil itu. Yang mungkin bagi fisik kita sudah gak kuat lagi. Kita mungkin saat ini sedang lemah, tapi saya mau bilang saudara, Tuhan melihat perjuanganmu. Amin. Saudara, selama kita belum sampai di garis finish, kita harus terus berjuang. Memang lelah, memang capek saudara. Tapi kerahkan semua kekuatanmu untuk menarik perhatian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang sampai pada akhirnya. Saudara dilawat, dijamah, saudara mengalami kuasa Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Saudara jangan menyerah. Amin. Ada berapa banyak orang yang akhirnya sudah menyerah dengan keadaan. Saudara, karena mereka melihat, waduh, saya sudah percuma berdoa melayani, tidak terjadi mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus berjuang. Amin. Karena Tuhan Yesus melihat perjuanganmu. Tuhan Yesus melihat dan menghargai usahamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perjuangan Bartimeus, Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang-orang untuk membawa Bartimeus kepadanya. Oh haleluya. Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Bartimeus menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diperhadapkan sama seperti Bartimeus, jangan minta aneh-aneh, saudara. Jangan minta yang tidak perlu. Minta yang saudara butuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan Bartimeus apa? Supaya dia dapat melihat. Amin. Saudara, kadangkala kita sama seperti anak-anak, saudara. Kita pergi ke swalayan, karena anak kita minta mau beli permen. Tapi ketika sampai di swalayan, saudara, dia melihat banyak sekali jajan di sana, saudara. Tujuannya berubah.
Dari tujuan awal beli permen, berubah beli mainan, beli makanan, beli coklat, dan lain sebagainya, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Bartimeus kita belajar. Minta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Bartimeus mengalami mujizat, apa yang dia lakukan? Perhatikan ayat 43. Bartimeus mengikut Yesus, Bartimeus memuliakan Allah, dan dia melayani Tuhan. Hidupnya jadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, sudah banyak sekali karya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan mau saudara ikut Yesus sepenuh hati. Amin. Setelah sudah mengikut Yesus, saudara harus melayani Tuhan. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kehidupanmu jadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Orang banyak ikut memuji Tuhan karena mujizat yang dialami oleh Bartimeus. Demikian juga saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita mengalami mujizat, kita betul-betul mengikut Yesus. Kita melayani Yesus. Dan biarlah hidup kita memuliakan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kalaupun ada saat ini rumah tangga mereka mengalami kegoncangan, di ambang perceraian, Tuhan lawat pulihkan, sehingga keluarga mereka dipulihkan, kembali kepada keluarga yang utuh. Hamba berdoa untuk usaha, pekerjaan, pelayanan pendengar. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Kami percaya seperti Bartimeus ini mengalami mujizat, dan kami yakin dan percaya dengan iman bahwa sampai sekarang ini mujizat masih terjadi. Dan kalau 2000 tahun yang lalu mujizat terjadi kepada Bartimeus, kami percaya mujizat itu juga terjadi kepada setiap orang yang punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman, mereka dikuatkan imannya, dan mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.